Mbak Marta? Hawanya piye? Hawa-hawa panas. Panas dekat pantai. tapi anget. Anget yang panas kok. Karena kita ini dipanggang. Lu takono nek ra percaya. Lah ya panas, aku malah nggak mau dipanggang kok. Enggak, memang kita itu sekarang ada di Kelurahan Giri Sekar, Kapanewon Panggang. Makanya panas karena dipanggang. Dipanggang di Gunung Kidul. Maksudnya di Gunung Kidul ya. Betul sekali, karena kita di angkringan Kopi Kandang Kompleks SLB Sekar Handayani, Padukuhan Sawah. Giri Sekar, kelurahannya Kapanewon Panggang, Gunung Kidul. Boleh tepuk tangan untuk kita. Saat ini kita ada di Gunung Kidul karena di pinggir jalan besar ya. Di pinggir jalan sampai kebablasan saking alusnya dalan itu. Kamu semua kayaknya. Tadi Pak Wisnu kebablasan dari sana, kamu dari sana ya. Iya. Karena kita melihat di sini pertumbuhan ekonominya juga luar biasa. Kita cek makanya kita nanti. Kita cek nanti kita akan ngobrol dengan pelaku-pelaku UMKM karena kita muter-muter ya Mbak Marta. Betul. Di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, dan saat ini kita tiba di Gunung Kidul lagi. Yang pojok selatan bahkan perbatasan sama Bantul ya Pak. Nah ini kita ada di ujung mana? Ujung Kulon ini, Kulon Kidul. Gitu. Yang jelas kita selalu melihat masing-masing daerah itu punya potensi apa, punya kelebihan apa, dan bagaimana situasi UMKM-nya. Itu yang dicari tahu sama Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Maka kita di acara Sarasehan Sibako. Bersama saya Marta Sasongko dan juga saya Aat Kumorjati. Sudah hadir pada narasumber kita. Yang pertama dari Dinas Koperasi dan UKM DIY sudah hadir Kabid Kewirausahaan Pak Wisnu Hermawan. Pak Wisnu. Wilujeng siang Bapak Ibu sedaya, sehat toh? Alhamdulillah. Langsung ada kuda kepang loh Pak. Tadi naik kuda kepang ada di depan. Iya, kebablasan benar masalah tadi ya. Kuda kepang kebablasan judulnya. Saking halusnya dalan ya Pak. Iya. Kalau naik kuda kepang mungkin nggak kebablasan ya. Iya. Malah dadi. Malah dadi. Sudah ada pawangnya kok Pak di sebelah saya Pak. Gak apa-apa ya. Oke, nanti kita melihat potensi yang ada di sini Pak. Karena di sini juga dekat pantai nih. Nanti kita tanya-tanya pantai mana saja yang dekat dengan sini. Dan seharusnya nanti bagaimana gitu ya sarannya dari Pak Wisnu ya. Oke. Baik, kemudian bersama kita ini sebenarnya yang ingin kita hadirkan adalah dari DPRD DIY Ibu Hajah Erlia Risti SE sebagai wakilnya Bapak Ibu semuanya. Tapi beliau sedang berhalangan hadir karena ada tugas, maka kita hadirkan staf ahlinya beliau Pak Eko Rustanto. Pak Eko, ketemu lagi ya Pak. Sugeng sonten, selamat pagi. Iya. Semangat pagi. Sugeng sonten selamat pagi. Sugeng sonten itu dipanggang. Selamat pagi itu semangat pagi. Iya. Gitu maksudnya ya. Supaya jelas langsung protes ya UMKM-nya. Gimana toh Pak maksudnya itu ya. Oke, nanti Pak Eko juga mewakili Bu Lia nanti akan menyampaikan juga keberpihakan Dewan kepada teman-teman UMKM. Iya. Dan di sini juga hadir yang tuan rumah ya di sini. Betul. Maksudnya yang punya tempat. Ini mewakili Pak Lurah, ada Pak Mariono SP dari Kelurahan Giri Sekar. Pak Mariono. Sugeng sonten, sugeng rawuh Bapak Ibu di Kelurahan Giri Sekar. Yang gilar-gilar gitu ya. Karena lah itu luas banget loh di depannya kita ya. Betul. Nanti kita akan ngobrol juga dengan Pak Mariono tentang potensi yang ada di sini ya Pak. Iya. Nanti kita cerita-cerita. Monggo. Salah, bukan luas, panjang. Panjang dan luas ini tuh. Panjang dan lebar ya. Pokoknya sini tuh apa-apa no. Dan di ujung sana ini teman kita yang selalu setia menemani kita. Ini ada seorang praktisi kejepit pager. nek terik ini nyaut mboten Argo Sosro niku radio. Tahu krungu iklane kejepit pager mboten? Lah niki piyayine sing kejepit niku. Nek suarane ngerti, nek rupane kan mboten nonton. Lah niki Mas Moyo niku sing ngisi iklan-iklan nonton kejepit pager, nonton napa meleh nggih? Apa sih anyar apa? Ora ono sik anyar sekenan kabeh. Kula nuwun Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah. Makanya ini Mas Moyo, ya, kita berikan di depan pager. Nah, itu belakangnya pager toh. Oh iya. Awas kejepit. Awas kejepit. Nanti Mas Moyo akan memberikan apa ya, tips-tips
tentang bagaimana meningkatkan jualan kita. Dadi nek wong dodol tak pengennya tambah payu gitu. Nggih. Nek ibu bapak niku pengennya napa kalih dodolane niku? Pokoke laris ngoten men. Badi mboten? Oh ya nek laris tok ora badi kan ya kerep loh. Ini saya sambil nengokinnya ke bawah ini suaranya banyak bapak-bapaknya loh Pak Wisnu. Iya. Tumben hari ini jadi biar kelihatan karena kita ketutupan monitor ya. Betul, enggak ketutupan pagar ya. Enggak. Kita mungkin langsung akan cek Mbak Marta, kita akan ketemu dengan pelaku-pelaku UMKM yang unik-unik juga yang ada di sini. Kita langsung akan memanggil yang punya jaran yang loh, punya yang jaran. Kita tadi naik ke sini kan pakai ini. Ini jarannya ada 2. Ada yang sudah jadi, loh, ada yang masih polosan. Wudo. Belum pakai baju ini. Iya. Pak Marno, monggo. Pak Marno dan Pak Sugiman. Monggo, Pak. Monggo mriki Pak Marno kalian Pak Sugiman. Sini, Pak. Di tengah-tengahnya kita ini, Pak. Pak Marno, ini adalah pengrajin jaran kepang kuda. Mbak Marta. Deling. Apa, Pak? Mbak Satirona aku ketutupan Pak. Gimana? At, kamu di mana, At? Oh, enggak ada, At. Oke, ya. Iya. Pak Marno. Nggih. Kerajinan apa, Pak? Kerajinan kuda deling. Deling artosipun pring. Oh, deling pring. Oh, bambu. Oh, bahasa Jawa. Deling itu deling. Oh, pring itu deling. Oh, baru tahu. Ini cah deling banget loh dulu. Oh, beling ya. Bambu. Ini bambu yang dipakai apa khusus atau gimana, Pak? Bambu Jawa. Emang ada bambu gak Jawa? Nggih, biasanya wonten petung, wonten mboten saged. Oh, jadi ini bambu yang bukan bambu petung. Kalau bambunya di daerah sini banyak enggak, Pak? Kata. Melimpah. Nggih, melimpah. Terus ini produksi ini by request. Waduh. Ini harus pesan dulu atau sudah setiap saat? Ada. Selama niki nggih memesan dulu. Nek wong pesen niku biasanya grup nopo perorangan ngoten, Pak? Nggih, perorangan wonten. Nek perorangan biasanya nggih napa, Pak? Nggih mangkat sekolah napa-napa? Nggih. Nggih belanja, Mas. Biasanya seneng kesenian jadilan, reok ngoten niku. Nggih digo hiasan. Nggih. Nggih teman warung-warung toko wonten, Bu. Oh, nggih wonten kangge hiasan. Lho, toko nggih napa? Nggih niku nggih hiasan. Oh, tak kira sing ditukar dadi dhewe. Enggak ya. Kalau numbasi niki, Pak, biasanya tiang pundi, Pak? Niku nggih selain wilayah riki kathah, Mas. Niku sudah sampai mana? Sulawesi Selatan. Oh. Nggih, Irian Jaya nggih. Irian Jaya niku satu grup kalian kostumnya kali. Oh, kostum jenengan nggih damel. Mangke saking rencang nggih. Oh, nggih. Topeng. Niku ganti tari Papua dadi jaran kepang. Oh, mboten. Orang Jawa yang di sana. Kalau di luar negeri juga pernah, Pak, katanya, Pak? Setunggal saat niku pameran wonten Malioboro. Niku nggih turis wonten turis. Turis saking pundi turene? Kadose beneran takon pripun? Australia napa pundi kalian Pak Bapak pendamping tadi nggih bembam-bembam boten saged. Lho nek gitu tuh malah pakai bahasa tubuh lho. Ya ngomongan kalih jaran kula mawon ngono malah iso dong malahan. Turis dugi ke langsung dugi langsung pripun nggih? Tumpaki. Langsung kula nyon fotone langsung nonton. Oh, punya foto. Jadi kalau itu beli satu. Langsung dibawa pulang naik itu. Kalau sak grup itu biasanya jarane pinten to, Pak? Onten sedoso. Onten berarti pesen sedoso ngoten nggih sering nggih sak grup ngoten. Nggih, sering. Oke. Pak Marno, ini usaha niki dilakukan sendiri atau bersama-sama gitu? Kalian bapak kula, kadang kalian adik. Berarti niki usaha turun temurun ngoten apa saking simbah rin? Oh, berarti memang pengrajin kuda deling. Nggih. Alamatipun pundi, Pak? Sawah Giri Sekar Panggang Gunung Kidul. Dekat sini ya berarti. Oh. Wonten YouTube ada. YouTube-nya napa? Nggih, pengrajin kuda deling ya. Oh ya. Giri Sekar. Yang bikin siapa YouTube-nya, Pak? Bapak pendamping. Oh, pendampingnya. Lewat
Desa Budaya. Oh, Desa Budaya. Oke. Makanya kok lupa ininya. Kalau yang bikin Bapak sendiri kan inget. Lagi lali sing gawe ke sopo gitu ya. Oke. Pak Marno. Pripun pengine usahane niki ajeng dipripun kemelih ingkang sakniki sampun wonten. Penginan kula ya, Pak. Nika nggih terganjal kadang niku modal usaha. Lah modalnya teng modalipun menika nggih cet-cet niku, Pak. Oh, cet-cet niku hargane sak menika melimpah. Selain niku pemasaran menika sak menika kathahe nggih Shopee napa online ono. Mboten saged jenengan. Dereng saged. Putrane? Dereng saged sementara. Ngoten. Tonggone? Nggih, saged. Jadi pemasaran. Jadi pemasaran. Loh, kalau modal menika kalau sudah laku kan dapat modal, Pak. Nggih sampun iki kadang niku Bu pas pesanan kathah. Nggih. Sedangkan kula alat kula manual Bu menika. Lah napa Pak alate biasane kan kedai kompresor Pak ngangge ngeblok ngoten. Ini dereng saged. Biar ngecatnya ya. Cepet ngoten Bu. Ngecatnya di ngapunten nggih. Biasanya kan kalau bikin kelompok nanti dari dewan dari pemerintah itu bisa Pak nanti untuk bisa hibah alat kayak gitu. Tapi ini bukan kelompok atau gimana ini? Sanes Pak. Pribadi. Oh, nggih. Nanti mungkin ada masukan dari. Ya. Baik, sekarang giliran Pak Sugiman. Pak Sugiman ini pengrajin. Ini bersama dengan kelompok ya Pak? Kelompoknya kelompok apa? Mau dikenalin? Kelompoknya namanya Mekar Rahayu. Mekar Rahayu. Produknya adalah ini. Produknya ya, antara lain itu. Jadi ini serbuk dari bermacam-macam Bu, tergantung apa jenisnya. Aja? Ini jahe. Wedang ada, kunyit ada. Ini jahe. Ya. Kelompoknya berapa orang? 20 orang. 20 orang tuh bikin semua atau ada yang ini pemasaran, ini bikin? Ya, sementara ini bikin semua. Bikin semua 20. Ini tadi pertanyaan saya, ini biasanya kelompok kan ibu-ibu, ini kok bapak? Ya, karena memang dari kelompok menghendaki saya sebagai ketuanya. Oh, tapi anggotanya? Tapi anggotanya ibu-ibu. Tetap ibu-ibu. Saya laki-laki sendiri. Pokoknya wah, ini biar paling ganteng ini kayaknya di kelompoknya ya. Oke, Pak Sugiman, ini kan sudah bikin jamu dan dibikin instan seperti ini. Yang ngajarin dulu gimana Pak? Ini kan awalnya itu kami ada binaan mendapatkan dari Dinas Perindustrian Provinsi. Dari perindustrian. Terus kita bikin ini dan lain sebagainya sampai sekarang tetap bikin, tapi yang menjadi permasalahan kami itu adalah pemasarannya. Pemasarannya pripun Pak sementara? Agak susah ternyata. Agak dekat. Ya, pemasarannya juga agak susah. Agak susah ya pripun? Boten do ngerti napa pripun? Mungkin memang dari segi promosinya kami masih kurang. Ya. Pak usianya berapa kelompoknya? Kelompoknya, Bapak sendiri usia? Saya usia 74. 74 masih sehat. Ini kayak minum jamunya ya Pak? Apa? Minum jamunya asli ya, biar sehat ya. Jamunya ini yang banget muda. Nah gini, ini langsung brand ya. Kalau kelompoknya ibu-ibunya usia berapaan? Ya bermacam-macam. Paling muda umur berapa Pak? Paling muda ada yang umur 25. Oh, berarti kan bisa online sebenarnya. Ya, mungkin bisa. Tapi belum dicoba. Ini dilakukan apa Pak untuk? Ya sementara ini kan kami ketika kami produksi itu ketika ada pesanan. Kalau nggak ada? Tapi stok tetap stok. ada, tersedia stok. Ya. Terus mau menemukan produk ini di sini di mana Pak? Ada tokonya? Ya kami ada sana ada tempat untuk display produk. Ya, ada. Di mana Pak? Di dekat Balai Kelurahan. Oh, di dekat Balai Kelurahan. Di sana itu ada tempat produksinya ada. Di situ juga. Kemudian tempat penjualannya ada. Oh, sudah ada. Di dekat Balai Kelurahan. Di dekat Balai. Di belakang tempat produksinya itu di barat kantor kelurahan. Kalau tempat penjualannya, pemasarannya itu di utaranya. Ada sudah disediakan. Satu komplek, ya. Yang menyediakan siapa Pak? Ya kelompok. Oh kelompok. Ya. Itu yang bikin kelompok sendiri. Iya belum kelompok. Oh iya. Itu sering didatangin wisatawan nggak Pak situ? Ya belum. Oh belum. Ya belum. Ya berarti ini dari sisi perizinan ya Bu, ini kami kan sudah mendapatkan PIRT. Sudah dapat PIRT. Izin halal sudah dapat. Oh sudah lengkap ya berarti. Sudah lengkap. Tapi ternyata juga
sistem pemasarannya masih mengalami kendala. Periklanan. Ya. Nanti kita belajar sama Mas Moyo itu Pak yang jadi ini saya ini kan Bu. Jadi ketika Ibu tadi bicara kopi kandang, ini sebenarnya kami kan ketua yayasan sini. Bapak ketua yayasan. Saya dan Pak Anjar itu kan pengurus yayasan sini dan kami usaha itu kopi kandang itu juga tapi usahanya. Sementara ini karena itu memang kita belum punya modal yang besar, maka kita buka angkringan. Tapi menyediakan minuman ini enggak Pak di situ Pak? Ya saya titipi. Saya titip di mana-mana Pak. Di jalannya di kopi panggang. Jadi mungkin di toko-toko sekitar juga kita titipi. Berarti usahanya enggak kurang-kurang ya Pak? Enggak kurang-kurang, tapi ternyata juga belum bisa maksimal. Nanti kita maksimalkan bareng-bareng Pak. Makanya kita ada di sini nanti biar tahu permasalahannya seperti ini dan lain sebagainya. Baik, matur nuwun Pak Marno dan Pak Sugiman informasinya. Yuk, kita undang giliran ya Ibu-ibu ya. Kita undang Bu Suyati dan Bu Sukarni, monggo. Bu Suyati dan Bu Sukarni. Hari ini pokoknya kalau ibu-ibu urusannya kuliner ya. Monggo Ibu. Bu Suyati di sebelah sini Bu, dan Bu Sukarni. Bu Suyati, monggo ya. Ini Bu Suyati. Monggo diceritakan usahanya apa Bu? Bu Suyanti. Bu Suyanti. Iya, pakai N ganti-ganti jeneng loh. Kurang menjual nama saya ya. Lah ya namanya juga dengernya dari tadi. Bu Suyanti meniko, ininya telur asin ya Bu? Iya, boleh cerita Bu usahanya? Ya, saya mulai usaha produksi sendiri itu mulai dari bulan Januari. Baru Januari kemarin? Gimana? Berarti masih baru nih. Karena awalnya saya hanya menjual matang saja, belum produksi sendiri. Sekarang ngambil dari orang lain. Nah, kenapa sekarang bisa jual sendiri, karena produksi bahan sendiri? bakunya dari wilayah lokal sudah tersedia. Ada peternak? Ada banyak. Kalau di dulunya belum. Dulunya belum, masih sulit. Berarti harus dari keluar bebek baru. Berarti peternaknya itu telurnya diambil jenengan. Tidak semua sih, memang ada yang dagingnya gitu. Kalau untuk bebek petelur, khusus petelur saja. Ngendok terus rampungnya uripe. Nanti ada masa akhir, tapi kalau untuk khusus bebek petelur memang telurnya saja. Berarti gampang ya materinya. Kalau untuk sudah mudah. Penjualannya bagaimana? Penjualannya saya saat ini baru lewat jejaring WhatsApp saja. WhatsAppnya Ibu karena sendiri. Memang baru nggih. WhatsAppnya sudah WhatsApp bisnis atau masih personal? Masih person. Bisa nggak bikin yang bisnis? Nanti kedepannya saya mau seperti itu. Tapi kalau semua dari segala sesuatunya sudah mendukung, Pak. Berapa bisa bikinnya, Bu? Setiap hari bisa bikin? Iya, bisa bikin. Sampai berapa? 150 butir. Memang sudah di store-storekan atau nunggu orang beli? Kalau awalnya memang menunggu order dulu ya. Ada yang order baru kita bikin. Tapi kalau sekarang setiap hari sudah. Berarti harus dikenal ya, Mbak Yanti Dok bebek bukan Mbak Yanti, karena saya pakai nama Bangkit. Telur asin omega 3 Bangkit. Telur asin omega 3. Ini beda ya. Beda. Dari kuning telurnya beda terlihat. Itu kenapa bisa jadi omega 3? Dikasih apa? Pakannya khusus. Yang mengandung omega 3. Dijamin nih? Dijamin. Bu Yanti ngelihat sendiri yang ternak bebek? Iya. Karena saya juga punya. Sudah ada apa namanya penelitiannya bahwa ini mengandung omega 3 itu sudah pernah. Jadi, ya? Dari peternak-peternak sebelumnya memang seperti itu. Oke, menarik ini karena biasanya telur ayam yang omega 3 ini ada telur bebek asin omega 3. Baik, kalau Bu Sukarni menika produknya banyak banget ya Bu. Apa mawon Bu disebut ke Bu? Produknya sendiri, makanya kacang telur, kacang bawang, terimpeng pisang, terimpeng kimpul, lalu payek, tiwul instan, gadot instan, langsung krecek saking telo, lempeng telo. Itu yang bikin Ibu sendiri semua? Iya, sama tenaga. Ada tenaganya. Tiap hari itu bikin banyak kayak gitu? Iya, kalau payek itu setiap hari itu 10 kilo Pak. Itu nek usum merasulan tok apa nek? Tiap hari, pokoknya tiap hari setor-setor ke warung-warung. Di setor. Iya, setor ke warung-warung. Iya, sana habis telepon, sana habis
Teleponnya berarti pakai WA juga? Iya. Oke, WA-nya yang megang ibu atau ada? Iya, saya sendiri. Oh iya. Jadi kalau ada pesanan berarti langsung ke ibu. Iya, iya. Ini yang bantu ini seberapa orang, Bu? 2 orang. Oh, 2 orang bisa bikin banyak banget segitu. Tiap hari semuanya bikin? Iya, Bu. Jadi Ceripeng Pisang hari ini bikin kacang, semua produk dibikin. Ya kan Bu. Sekarang hari ini ada pesanan Ceripeng Kimpul sama pisang. Yang satu bikin Ceripeng Kimpul, satu pisang. Yang besok ada Ceripeng, ada pesanan kacang bawang sama peyek. Terus satunya bikin kacang telur sama kacang bawang, satunya bikin peyek gitu. Terus ibu ngapain? Ya saya ya monitor itu, dari bumbunya, ngajari, ini kurang gini gitu, Bu. Kontrol ya, ngecek semua. Saya mau tanya ini, Bu, ini kan usahanya udah jalan nih, udah berapa lama, Bu? Sudah mulai tahun 90. Oh 9. Ya, itu ngomong-ngomong, ada nggak tuh pembukuannya? Sekarang pesanan ini masuk duit segini untuk kulak tepung segini gitu ya, ada? Dulunya ada Pak, tapi kemana dulu? Sekarang itu sudah males aku gitu. Yang penting saya sekarang ada uang untuk belanja, ada sisanya gitu ditabung gitu, cuma gitu. Males ya? Tapi minimal ada uang untuk belanja itu sudah dipisah ya. Ini khusus untuk belanja, nggak boleh diambil. Ini males ya? Males nerima duit nggak, Bu? Enggak, kalau itu enggak males. Seberapapun tidak males itu. Bu, ini kan udah lama, kok belum ada mereknya? Lah gini Bu, kan saya tuh sudah tua sendiri, ndak bisa numpak kendaraan, anak saya ndak di rumah. Mau cari merek itu gimana? Emang harus pakai kendaraan? Itu. Lah kalau pergi kemana-mana kan numpak kendaraan tuh Pak. Nyari merek. Nanti biar dipikir moyo kalau itu. Ya. Itu gimana? Kalau saya tuh tanya-tanya, udah Bude sudah laris ya. Lansia udah nggak bisa ikut, nggak bisa nyari ini. Merek ya. Oh ya udah, kalau udah yang penting laris gitu. Oh iya. Jadi itu udah lansia tuh, serasa kon gawe merek. Yang penting laris. Mana-mana sudah ada. Gitu. Dan nanti saat sama saya kalau nyari kan nggak tahu yang mana produknya. Tanya kan payah itu ada. Ya makanya gini Bu, kalau nggak tahu saya minta dibuatkan. Oh iya. Kan nanya Bu. Kalau nggak tahu tuh dikasih tahu. Ya toh gitu. Nanti kita tanya Moyo ya Bu ya. Terima kasih. Matur nuwun. Kita berikan tepuk tangan. Matur nuwun Bu. Nanti kalau nggak tahu tuh ya dikasih tahu. Iya, kan Pak Wisnu lapor ya. Oke. Iya, dan kita pengen tahu nanti jawabannya seperti apa. Biar yang semangat-semangat di sini nih dapat tambah semangatnya. Betul, ya, karena sudah menarik sekali. Dan kalau ingin tahu jawabannya tetap di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba.
Iya, senang sekali ketemu dengan UKM yang lucu-lucu. Dan harapannya sudah jelas Mbak Marta tadi. Apa? Ya pengennya sih dimodalin, pengennya pemasaran, tapi lebih ke pemasaran sih menurut kita tadi ya. Ngobrol-ngobrol. Karena kalau produksi sudah oke ya Bu. Iya. Ya, walaupun tadi ada yang perizinan mungkin belum semuanya juga. Betul. Misalnya Bu Yanti itu telurnya sudah dapat izin apa? Belum ya. Ibu-ibu yang di sini yang sudah ikut Sibakul, bapak-bapak ada? Ada nggak yang sudah daftar Sibakul? Belum. Okay. Dan nanti ada Mas Dimas sama Mas Santo di luar. Itu yang menemani Pak Wisnu hari ini dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Itu menjemput Bapak Ibu, nggak usah. Kemana? Iya, dijemput, nggak usah ke kantor, ke dinas. Pokoknya langsung di sini daftar hari ini juga. Iya. Habis acara ini bisa. Betul. Jadi itu maksudnya hari ini kalau yang belum daftar Sibakul langsung bisa daftar. Kenapa sih harus daftar Sibakul? Ya tanya Pak Wisnu lah, kok tanya aku. Nanti berarti ya. Ya, tapi yang kedua, hari ini juga ada fasilitasi dari dinas yaitu foto produk gratis. Nah, jadi nanti produk-produk Bapak Ibu yang ada di sini ada ceripeng, ada jamu, ada kuda kalau memungkinkan nanti difoto. Ada teman kita yang bantuin foto, nanti difoto untuk bisa jualan di WA, di Facebook dan lain sebagainya. Itu Ale langsung tanya loh, Mas Aat ini gambarnya motonya kuda gimana? Ya, nanti kudanya dijak rembukan dulu. Nanti kalau mau gampang diring kayak gini kan, jadi tipis. Atau kudanya suruh ngelempet. Jangan, nanti rusak nanti. Oke, kalau gitu kita juga mau tanya sama Pak Mariono nih, karena kan ini baru sebagian sebenarnya ya UKM yang ada di sini. Sebenarnya para pelaku UMKM di sini ini biasanya apa nih sektornya apa dan skalanya seperti apa Pak? Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini terkait yang tadi disampaikan dari Bapak Ibu terkait UMKM, bahwasanya di Kelurahan Giri Sekar ini banyak sekali potensinya. Artinya tidak cuma itu saja. Kita sudah melakukan beberapa pendataan terkait dengan UMKM. Ada sekitar hampir ratusan UMKM dan bahkan yang sudah izin PIRT ini di tahun ini sudah ada 2, sangat kecil sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait label halal. Kemarin ada program dari KUA Kapanewon Panggang ini sekitar 10 yang sudah berlabel halal. Kemudian yang NIB ini ada sekitar 30. Artinya sebenarnya banyak sekali potensi-potensi ada di Kelurahan Giri Sekar ini, terutama terkait dengan wilayah kita yang sebenarnya pintu masuk wilayah wisata di Kabupaten Gunung Kidul gitu. Jadi ini pantainya apa aja Pak yang dekat-dekat sini Pak? Sebenarnya kita tidak punya pantai, cuma ada tetangga kita yang mempunyai wilayah pantai banyak. Itu ada Gesing, kemudian sekarang yang baru viral itu ada spot foto yang kemarin sempat viral, bahkan sampai sekarang juga banyak sekali pengunjung dari luar daerah. Bahkan kita di sebelah selatan ini ada di Bulusari ini ada sebuah rest area, sebenarnya rest area, tapi mohon maaf karena ini kita keterbatasan dana, kita mau ngambil dari dana baik PADES maupun dari dana-dana baik kabupaten, provinsi maupun pusat ini kurang. Artinya kan kita akhirnya secara mandiri membuat rest area untuk masuk ke wilayah pantai tersebut gitu. Okay. Jadi yang akses lewat jalan depan ini adalah yang mau ke pantai tadi. Betul. Memang ini sebenarnya sangat strategis. Artinya ketika dari wilayah barat, dari Kabupaten Bantul pasti melewati kita. Iya. Kemudian untuk yang area Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Klaten dan sebagainya, ini pastilah kalau mau ke pantai baik ke Parangtritis dan sebaliknya ke Mbarong pasti lewatnya sini. Jadi ini sangat strategis sekali terkait dengan nanti untuk perkembangan UMKM di wilayah kami gitu. Tapi ini berarti harus ada yang bikin stop Pak, karena tadi semua kebablasan. Iya. Jadi PR-nya gimana supaya ada yang bikin berhenti orang sejenak. Orang tuh harus berhenti di sini, di tempat ini. Berarti ada sesuatu yang
mungkin perlu diciptakan atau nanti potensi yang ada di sini kita maksimalkan mungkin. Iya, diviralkan. Betul. Ya itu sangat mungkin dan sangat murah sekarang. Betul. Itu dia. Nah, cuman gimana cara memviralkannya ya? Dan bagaimana kalau belum bisa? Ini cari merek aja gimana caranya saya? Merek harus pakai kendaraan loh Mbak sekarang tuh kalau dari sini tuh. Iya. Dan kalau lansia itu nggak boleh ya cari merek ya. Ini kita tanyain sama Pak Wisnu aja lah gimana caranya Pak Wisnu. Pertama sepakat dengan Mbak Marta. Jadi ketika lewat pasca panggang sana kan kemudian ada perempatan HH itu di sana itu pengennya itu bablasan ya ini. Jadi memang kemistrinya kalau lewat sini tuh pengennya terus jalur cepat ngebut. Iya, saya nggak pengen kemudian kalau pengen ini nanti Giri Sekar berubah, bapak-bapak dari kelurahan harus punya desain yang berbeda. Bagaimana membuat orang itu kemudian bisa timik-timik itu kan. Timik-timik itu apa itu kan? Kalau dipanggang itu kalau nyun sewu ya saya sebut mereknya. Kalau lihat yang ikonik itu pasti orang kemudian tertarik ini apa atau kayak tobong gitu kan, sebelum tobong yang dipanggang sana itu kan itu bangunannya unik sebenarnya. Kemudian kopi panggang itu kan juga unik sehingga orang kemudian tertarik iki ono mobil molak-malik iki rupane lah ini bisa nggak nanti tidak harus meniru seperti itu tapi itu bisa menjadi inspirasi. Bagaimana kemudian kalau lewat Giri Sekar ini kemudian tidak kemudian bablas gitu kan. Pengennya itu tiba-tiba tekan Baron, tiba-tiba terus tekan Gesing, tiba-tiba sampai teras kaca atau mana sehingga kami nggak ingin sebenarnya warga yang ada di Giri Sekar ini kemudian sekedar menjadi penonton ramenya perubahan zaman itu kan JJRS kan memang jalan strategis tapi jangan sampai kemudian bagaimana orang yang lewat di sini itu kemudian tidak banter-banteran menuju tujuan, tapi kemudian bisa mampir ke kanan kirinya. Karena indikasinya wilayah di luar Giri Sekar juga sama-sama berderap gitu kan. Kalau kita lihat Saptosari yang di timur itu juga beberapa wilayahnya juga kelurahan juga kemudian berlomba-lomba membangun sentra-sentra rest area yang mestinya antar wilayah satu dengan wilayah yang lain kemudian bisa saling berkoordinasi. Tadi katakanlah pimpinan SLB ini tadi sudah ada inisiatif menitipkan produknya meskipun masih belum optimal. Mungkin perlu dievaluasi kembali apakah kemasannya selama ini bisa menarik orang atau tidak. Saya pengen hari ini jamu yang fresh itu kan bisa dirasakan sehingga saya bisa jamu katakanlah kunir asem khas Giri Sekar ini rasanya seperti ini. Bisa nggak kemudian muncul inovasi-inovasi yang lain, katakanlah ada potensi telur asin, bisa nggak kemudian manggleng atau kemudian olahan-olahan singkong itu dicampuri dengan telur asin itu kan. Jadi enak itu kan, ada botok telur asinnya campuri telo. Itu enak loh sebenarnya kalau mau berinovasi seperti itu, karena di beberapa di beberapa sentra-sentra itu olahan telur asin sudah mulai dimodifikasi dengan menu-menu yang lain. Nah ini kalau memang menjadi ciri khas yang mau dibangun di Giri Sekar, mestinya kita bikin penanda. Bisa kok penandanya itu khas Jaran Kepang itu yang besar itu dibuat monumental. Tinggal rembuknya seperti apa. Nanti rembuknya bisa ke kami, bisa ke Bu Erlia, atau bisa kemana, bagaimana kemudian benar Mbak Marta tadi, ben orang kemudian ngerem ke sini, tidak kebablasan. Karena maksudnya kalau jalan lurus sih pengennya sampai ke tujuan. Itu biar orang itu bisa kalau sing ono hiasane Jaran Kepang itu loh lah itu kan. Nah, itu mesti kemudian orang akan ingat, oh itu Giri Sekar. Karena selama ini nyuwun sewu Mbak Pak dari jajaran kelurahan, kalau bicara Giri Sekar ini kan
secara kultural ingatnya itu Cupu Panjolo kalau nggak salah. Betul nggak? Seingat saya itu ada, itu nanti ditanyakan ke kelurahan aja. Bagaimana kemudian kalau nggak salah itu di bulan-bulan Oktober atau mongso kapatnya ditambahin 6 ya bulan-bulan Oktober kalau nggak salah. Oktober itu kan itu Mbak Marta semacam membuka ramalan itu kan sebuah ritual khas budaya yang mestinya bisa menarik orang gitu kan. Ini Cupu Panjolo sudah terkenal di mana-mana itu. Mungkin Mas Aat nanti bisa mereview sedikit ramalan-ramalan Cupu Panjolo itu kan bisa. Cupunya itu menjadi sebuah ikon yang ada di Giri Sekar. Kalau emang disepakati loh ya, ini kan cuma ide-ide muncul dari mulut saya saja. Tapi mestinya produk budaya Cupu Panjolo itu menjadi hub yang mestinya bisa menjadi ya seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Produk-produk Bapak Ibu sudah banyak, cuman perlu dibenaki sidik-sidik. Itu kemasannya dibuat kreatif. Bisa nggak kemudian bubuk jamunya itu dibuat diwadahi kayak gelas plastik seperti ini, sehingga ditambahi khasiatnya, ditambahi taste-nya. Mungkin istilah panggangnya tadi Mas Aat, oh panggang itu panas loh. Oh, ini bisa jadi bisa jadi ide yang bagus. Oh, ceriping pisang panggang gitu kan, itu kan. Telur asin panggang itu tidak sekedar itu, ada kan sebenarnya telur asin panggang itu kan bisa sebagai nama tapi bisa menjadi branding olahan yang dipanggang-panggang itu juga menjadi sebuah alternatif yang ada di sini. Wong nama panggang sudah melekat di Giri Sekar. Itu bisa jadi jamu Cupu Panjolo atau cupu yang berbau-bau cupu-cupu gitu kan. Sekedar branding aja biar orang kemudian ingat, oh itu loh. Sing ning pinggir dalan katakanlah dari depan SLB kemudian membangun ikonik gambar cupu atau gambar Jaran Kepang, sehingga orang ingat kalau sing ono Jaran Kepang iki nggone ono warunge ning ngisor enak itu. Yang dijual produk-produk masyarakat Giri Sekar. Tentunya ya yang menarik. Mengapa tidak laku? Ya karena di sana pasti ada produk-produk lain yang juga senada dan mungkin rasanya sama saja. Kalau rasanya sama di sekitar sana sudah ada, dititipkan di sana mesti milih yang dekat, yang harganya murah itu, yang bentuknya kemudian lebih menarik. Lah ini menjadi hal yang kemudian apa sih yang menjadi pembeda Giri Sekar sehingga orang melirik produk-produk khas Giri Sekar. Kalau produknya sama, telur asinnya sama mungkin, nah itu tidak akan ada bedanya. Mungkin telur asinnya dibuat khas yang ada panggangnya, panggang oven juga monggo loh, kemudian dikasih apa itu kan. Dan banyak loh olahan telur asin itu, botok tahu telur asin itu juga banyak. Itu pepes telur asin, pepes bebek telur asin, memungkinkan seperti itu sehingga kan itu belum ada di daerah sini itu. Kalau ini nanti bisa berkolaborasi, ini ide, tapi siapa tahu kalau diolah ibu-ibu di sini, nanti dinas juga bisa siap memfasilitasi nanti. Tentunya disambut kelurahan juga, disambut pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan. Yang membutuhkan bukan kami loh, Bapak Ibu di sini loh yang butuh ini. Itu yang pengen maju, ayo kita maju bareng. Karena saya lihat daerah di luar Giri Sekar juga halnya juga punya semangat berderap yang sama. Dia juga membangun hal yang sama. Jangan sampai kemudian yo sini hanya sekedar penonton saja. Itu. Ya mau itu pilihan sih, mau jadi penonton atau menjadi bagian dari berubahnya zaman itu. Dulu kan saya tidak pernah berpikiran kalau ada JJLS jalannya semulus ini nanti tembus dari Parangtritis sampai Pracimantoro sana nanti. Siapa yang mengira nanti? Jadi ojo nganti Giri Sekar wong kelewatan, pokoknya aku rung tekan Baron itu kan wis mbuh Giri Sekar mbuh. Rame-rame nanti di mongso kapat di Oktober September itu lek arep ana Cupu Panjolo itu pun malam loh, itu bukanya tengah malam loh Mbak Marta itu. Terus yang pengen malam itu terus ya kopi panggang apa kopi Giri Sekar itu kan. Raketan kopi yang impor dari mana kan, itu branding perlu. Nah, nanti dijelaskan yang pojok sana nanti bagaimana membangun branding yang bagus. Nanti tidak
dikira aku nambah-nambahi. Oke kok apa di Wes Pak Wisnu. Nah itu. Tapi saya ingat Giri Sekar ini ya itu tadi Cupu Panjero tadi sebenarnya yang bisa jadi pengungkit, sudah punya modal kultur yang bagus, mestinya ekonomi bisa mengikuti di situ. Dan dari kelurahan benar jalan depan ini menjadi sebuah hub yang bisa menjadi pengungkit. Sudah ada warung-warung di samping SLB itu sudah ada warung angkringan. Tadi saya lihat. Dan ini benar ya, mestinya produk-produknya tinggal membangun ikonnya saja. Apa sih ikon yang disepakati di Giri Sekar ini? Cupu, Jaran Kepang, atau apa? Monggo saya kira itu Mbak Malta Matur nuwun. Ini kita bisa nyontoh dari Pak Wisnu. Pak Wisnu itu kerjanya di Dinas Koperasi dan UKM DIY. Tapi kalau lihat situs itu keluar ininya, referensinya, pengetahuannya tentang karena situs. Karena memang ada hubungannya ketika ada situs berarti situ ada potensi wisata ya Pak. Betul. Itu berarti UMKM-nya akan hidup dari potensi wisata yang ada di situ. Kalau ngeh itu. Iya. Kadang kan lali nek sik omahe cedhaki iya. Wong saka Jawa Timur, saka Jakarta teko rene mengar nonton Cupu Panjolo mah. Sing di omah lali. Malah sing di omah dolan ning Wonosari. Ya, ini berarti catatan buat Pak Mariono nanti bisa disampaikan dan bisa menjadi ide yang menarik. Betul. Event itu bisa menghasilkan orang datang dan kerumunan. Nah, kerumunan itu berarti adalah market. Betul. Jadi kalau tapi kita jangan datang-datang tok, tapi jajan. Loh iya, itu bisa dikondisikan. Dikondisikan lapar pokoknya. Nah, itu pasti jajan ya. Setelah ini gimana sarannya dari staf ahlinya Mbak Lia, Dewan kita, dan juga staf ahlinya Aat? Oh iya. Bukan ya? Iya, itu asisten saya di bidang kreatif. Wah, jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Si Bakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke. Drama baru aja dimulai, ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Si Bakul
Semua kebutuhanmu ada di situ. Tadi kita asik ya ngobrolin. Kita terdiam karena cupu panjolo. Cupu itu padahal kan maksudnya masih lugu-lugu. Oh enggak, itu kan ada filosofi Jawanya. Nanti kita boleh ngobrol lagi dengan Pak Mariono nanti, tapi sekarang kita mau mendengarkan dari Pak Eko. Ini selaku staf ahlinya Mbak Lia. Ini sebenarnya Dewan itu kan juga punya keberpihakan kepada masyarakat dan UKM juga. Khususnya UMKM saat ini. Mungkin diberikan saran-saran nih Pak untuk yang khususnya Giri Sekar. Matur nuwun. Maringipun wedal satu hal yang menarik diskusi hari ini, bahwa sebelum ke satu pokok persoalan UMKM, kalau kita lihat Indonesia ini bisa besar, DIY ini bisa makmur, Gunung Kidul ini bisa sejahtera ketika UMKM ini tumbuh berkembang bagaikan cendawan di musim hujan. Karena ini satu kekuatan ekonomi kerakyatan yang luar biasa. Ini yang kalau UMKM ini susah dihantam berbagai isu global, misalnya krisis. Mau krisis menerpa apapun, UMKM ini saya kira tetap masih bisa eksis. Contohnya di masa pandemi tidak terasa UMKM. Tapi kalau pengusaha besar banyak yang sudah bablasan gitu. Nah, apalagi pengusaha transportasi. Nah, saya kira apa yang disampaikan ibu-ibu di depan sebagai pelaku UMKM ini cukup luar biasa. Kalau ini bisa berkembang betul-betul, ini saya kira sudah berkembang, tapi perlu disupport ya, perlu disupport. Tadi bagaimana marketnya, bagaimana packingnya sih menarik. Jadi, saya punya mesin packing, kebetulan saya pelaku UMKM. Saya produk saya ini semacam kayak ciki, tapi karena produksinya terlalu besar, mengenah sudah ke atas, sehingga pada saat kena COVID bablas. Ini kalau UMKM yang masih kayak gini, artinya ini kan imbasnya belum begitu. Karyawan dulu saya sudah hampir 20, saya sudah sampai hampir menguasai Jawa, tapi begitu kena imbas COVID sampai sekarang belum bangkit. Tapi saya jadi mesinnya bisa didisposisi Pak. Kalau packing yang ini nggak cocok. Tapi kalau packingnya model-model kayak gini yang kecil, ini cocok. Alatnya masih Pak? Masih. Oh. Alat produksinya masih. Ya, jadi Bapak Ibu, tapi kita nggak usah tergantung kepada persoalan alat ya. Yang penting semangat. Tadi satu ibu ini saya lihat, satu keluarga bisa memproduksi berbagai macam. Ini tanpa packing tuh Bu, manual tuh. Nanti yang jelas kalau biasanya pun kalau semacam keripik ini kan goreng. Nah biar awet ya nanti Pak, ini teknis sih. Nganggin apa nih spinner. Di spinner pengen gula tak jili. Kalau di spinner itu nanti kan minyaknya kan ditus sehingga orang gampang tengik. Nah itu kalau yang goreng-gorengan itu. Tapi prinsipnya saya salut seperti yang dihentikan Bapak tadi Pak Wisnu. Ikon itu perlu kok. Ikon itu perlu panggang. Saya tadi hampir Pak. Kalau di Brebes itu kan ada Pak, telur bakar itu ya. Telur bakar. Kalau di sini telur panggang. Persoalan nanti bikinnya produknya ya kan hampir sama sebenarnya. Nah ini coba Bu, sini banyak peternak gitu, dan ini satu kelebihan. Jadi sekali lagi monggo kalau antara DPRD dengan dinas ini kan sinergi.
Jadi kami kebijakan di Dewan ini kebijakan tentunya apa yang diinginkan oleh eksekutif dalam rangka mendorong keberpihakan kepada UMKM tetap kita support, sehingga dengan tumbuhnya UMKM, menjamurnya UMKM, saya sangat-sangat yakin ini akan memperkuat posisi ekonomi kita. Buktikan kalau UMKM itu hidup, tumbuh, subur, berkembang, bagikan cendawan tumbuh di musim hujan, maka tidak gampang goyah dengan isu-isu global. Saya kira itu. Oke. Pak Eko tadi bilang kalau UMKM kira kroso kena Covid. Kroso, Pak. Kroso. Sing kroso, sing dablek ya tetep kroso ning kepepet soalnya. Ora baleni ini mewakili ibu-ibu dan apa? Pak sik spinner wau. Nek tenggen jenengan bayar mboten, Pak? Mboten. Mohon Bu, kula tembungke niku. Kita juga perlu alat nih. Pak. Iya, Pak Eko. Napa? Kalau enggak nanti kan ada kelompok toh. Nah, minta ke dinas, Pak Dinas gitu. Oke. Harus berkelompok tapi ya kalau itu ya, Pak. Nanti ada Mbak Lia juga. Kalau yang goreng-gorengan ya wajib itu. Kalau biasanya seminggu 2 minggu tengek niku iso 1 bulan 2 bulan. Oh, karena spinner. Apa namanya? Ditus, minyaknya ditus betul-betul atus. Oke Pak Eko, terima kasih. Iya. Sidik ning kanggo berbes mili lho nih. Mungkin kula berbes mili. Kita tuh butuh mesin loh kalau ada. Mesin pengawet ada apa enggak? Pengawet apa? Pengawet job. Jobnya main kui-kui terus apa? Ya enggak. Oke, dan ini ngomongin tentang tadi yang sudah disinggung banyak narasumber kita itu icon juga penting. Kalau saya tuh bayang kayak Giri Sekar itu cuma satu, Pak. Apa? Giri itu kan gunung ya, Pak. Sekar tuh kembang. Jadi tidak bayangin neng kene warna-warni mesti kok anggere ketemu oke kembangnya lagi mau malah ngerti watu ya neng kene iki. Nah, gunungnya batu ya, Mas. Tapi kan bisa di-create bagaimana menumbuhkan Giri Sekar tuh mesti oke kembangnya. Kan hari ini banyak teknologi yang bisa digunakan. Ini menarik ya. Iya. Giri Sekar berarti gunung bunga, gunung kembang. Kebak kembang. Kebak kembang. Apa kembang kempis apa aku ya ngerti. Kita langsung tanya Mas Moyo ini punya ide apa untuk Giri Sekar ini? Karena banyak ini modalnya, ada Cupu Panjolo, ada Gunung Kembang. Sebentar, kok dia kayaknya lihat kamu jadi malah jutek itu karena mumet banget lihat idemu tuh. Ideku ini mesti mumet, tapi yang mumetku tuh main dipikir Moyo gitu loh. Jadi kamu yang bikin mumet dia. Kita harus punya disposisi, Mbak. Disposisi tadi. Alatnya. Yuk Mas, kasih masukan-masukan Mas. Jadi gini, Mas Saad, Mbak Marta dan Bapak Ibu sekalian. Memang untuk UMKM ini treatmentnya cukup unik ya. Jadi nek iso itu dagangannya ya payune cepat, kayak untuk duit, kayak iso ngukula aneh, kayak dicak kayak gitu ya. Nah, kunci orang jualan cepat laku itu sebenarnya cek penting ono sik tuku gitu loh. Lah iya loh. Kuwi sik angel iki. Ada yang salah, Mas? Tidak ada tuh. Ya. Enggak ada. Ibu-ibu protes itu loh ya. Yang bener ya. Lah iya Mas, bener ya. Lah piye carane golek wong tuku? Itu menjadi persoalan lain. Kadang-kadang Bapak Ibu itu aku nek iklan mesti langsung ono sik tuku. Itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Karena tahapan suatu produk diiklankan itu yang pertama kan uang sadar dulu. Oh, Bu Yanti saya dodol payek toh. Itu sadar dulu, cuma sebatas itu. Yang kedua beliau upload lagi beberapa hari ke depan, kok koyoke payeke enak yo. Delalai aku pas butuh. Itu masuki tertarik. Kemudian berikutnya dia transaksi beli. Setelah itu kalau cocok rasa dan kualitasnya repeat order. Jadi tuku meneh. Setelah tuku meneh, biasanya kalau produknya sudah nempel di konsumen, itu direkomendasikan ke teman dan tetangga. Kayak lu nek tuku payek nang ngene Bu Yanti rasane enak, regane murah, kualitasnya apik. Kalau tahap itu sudah selesai, akan timbul konsumen yang fanatik, loyal dan membela. Kalau ada payek Bu Yanti dielek-elek uang, dia akan membela meskipun tidak dibayar. Itu suatu merek yang tarafnya sudah luar biasa kuat mereknya. Kemudian kalau di sini itu kan saya lihat tadi kebanyakan produk konsumtif.
kalau produk konsumtif itu hubungannya dengan rasa. Ada nggak ibu-ibu di sini yang bawa tester produk yang bisa dicicipi? Contoh saya iso di enggak dirasa. Tadi Pak Wisnu juga sempat ngerasa nih soalnya. Kok ini ada jamu yang disajikan, itu kan hubungannya dengan. Tapi nggak usah dibuka. Onten guys, yang penting onten guys, betul. Nah, niku salah satu. Ngerasa ditumpahi test drive itu namanya, Pak. Udah sasti test drive dari sana ke sini. Makanya kan jarane lemes bar ditumpahi Mbak Marta iki di test drive. Ini off the road, Pak. Iya. Oke. Jadi kalau produk konsumsi itu sebisa mungkin kan ada tester. Caranya yang paling sederhana itu kan pakai WhatsApp, story WhatsApp. Jadi kalau bawa tes food kemana-mana yang bisa dirasakan, kalau ketemu artis-artis kayak Mbak Marta, Mas At, ini kan sudah terkenal. Bagi yang kenal, itu bisa dikasih testimoni namanya. Fungsi dari testimoni itu menambah kepercayaan konsumen. Soalnya ketika konsumen belum pernah merasakan, beliau berdua sudah ngicipi dan di video untuk story, itu salah satu jalan paling mudah yang bisa dilakukan. Ada yang mau praktek, Ibu yang punya produk ini siapa? Bawa HP yang ada kameranya, Bu. Oke, kita praktek bisa. Iya, madang awake dhewe saiki. Pinter mau difasilitasi Dinas Koperasi dan UKM ada lighting-nya, tempatnya juga. Kepiye iki? Mas Saat coba dibuka. Ibu endi sing monggo. Kameranya di bawah, Bu, handphonenya. Iki nek dibuka bayar. Ya, bayar. Nanti kan dipotong gaji. Tanggung jawab penumpang. Ini termasuk jebakan. Ini, Bu. Iya. Sini, Bu. Lah Ibu handphonenya ditaruh di mana? Handphonenya dipegang. Kameranya agak sini, Bu, sini. Sini, Bu. Ben ora. Terus ibunya suruh pegang kamera. Suruh video Mas Saat nanti untuk story. Raisoy Mas aku iki videone neng ndi? Lho kok aku. Aku tuh berat badannya jadi meningkat gara-gara ngendorse. Kamera, Bu. Kamera. Yang mana, Bu? Oh, niki. Jadi? Niki. Ini namanya video testimoni. Nanti beliau berdua mau ngicipi. Akan kita rekam 29 detik maksimal nanti untuk story WhatsApp-nya Ibu. Ini mereknya apa, Bu? Mereknya itu apa? Ngudi rezeki. Ngudi rezeki. Berarti ceriping pisang ngudi rezeki. Oke. Padahal ora ono lho tulisan ngudi rezeki, tak goleki. Oh no. Iya. Sik kuwi lali urung ditulisi. Iya, ini besok kalau ketemu lagi sama Pak Wisnu dan Bu Siwi nggak boleh diklip ini, Bu. Iya. Nanti enggak kolu soalnya ya. Ibu hati-hati ya. Kita nanti mulai. keblegong. Ibu agak geser. Ibu sini. Terus, iya. Ini direkam terus kita suruh ngapain? Kayak makan. Kemudian nanti testimoninya. Ibu lihat yang situ, lihat kamera cara ngambil gambarnya. Jangan lihat saya, Bu. Jangan lihat saya, lihat itu aja. Oke ya. Udah. Dimaem. Iki awake dhewe entuk apa iki? Kiriman entuk kunjungan ceriping. Rasane piye? Enak. Ya ngomong nek enak meneng wae. Enak. Coba saiki tak icipane. Enak ah. Urung tak pangan wis enak iki lho. Ngapunten enak. Enak toh? Enak. Namanya apa? Namanya apa, Bu? Ngudi rezeki. Ngudi rezeki. Aku nek mangan ora ceripinge ngudi rezeki rasane awakku kepiye ngono lho. Aku terima mulai aku nek ora mangan ngene iki. Ya wis mangan. Wis mangan wae. Aku tak mangan sik ya. Pokoke ngudi rezeki. Nek ora ngudi rezeki ora sah. Oke, tepuk tangan. Ini Ibu sudah dapat materi iklan. Nanti bisa untuk story langsung di-upload di story WhatsApp-nya. Dibikin story, Bu. Sakit betul, Bu. Matur nuwun nggih, Bu. Berarti mengono kuwi ya. Ibuke bingung, kok story ki opo to, Mas? Lho malah di-delete. Drama Korea. Nah, ndak bisa Mas, saya ini udah nunak-nunu gitu. Nanti nyewa saya. Oh, tetap. Nah, ini biasanya bayar ya Mas Moyo kayak gini tuh. Bayar. Biasanya. Iya. Memang bayar itu.
Saya bayar. Ini per bungkus berapa, Bu? Iki jebol dodolan ta gimana? Ini tadi tuh kamu marketingnya. Saya sales sebenarnya. Tapi caranya begitu ya. Caranya begitu. Jadi kalau ketemu teman itu dikasih testimoni, nanti upload. Dan frekuensinya mungkin per hari bisa 3 sampai 4 kali dileti pagi, siang kayak ngombe obat itu enggak apa-apa, Bu. Kadang-kadang juga ada yang diri kayak semut itu loh story-nya. Oh iya, berarti yang penting kemana-mana bawa produknya itu penting ya. Penting juga untuk nanti pokoknya ketemu siapa, ketemu tokoh masyarakat, nyicipin. Ini rasanya beda loh, enak loh ya. Soalnya rasa bayar. Muti rezeki. Muti rezeki. Di setel terus pokoknya. Iya. Dilanjutkan Mas, saya tak mangan. Kok enak di situ udah. Bang Rajin, Jalan Kepang mau lagi kayak gitu. Terus dia suruh ngicipi? Oh, enggak. Iya. Jadi gampangannya seperti itu Ibu Bu. Jadi kalau ada produk mungkin bisa digowo di syuting ya. Gowo syuting kena gue upload dan itu bisa buat berkali-kali ya. Betul. Misalnya 2 hari sekali. Jadi aku yo terkenal yang giri sekar. Dagangannya ya payu ngoten Bu. Khusus hari ini ada free test drive buat Pak Wisnu. Iya. Oke. Testimoni ya bahwa enak nih. Yang penting caranya seperti itu, gampang sekali. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan dengan produknya masing-masing. Dan ini sebelum terakhir kita mau tanya Pak Mariono. Nah ini kebetulan. Singkat Pak, sebenarnya tadi tanggapannya dari Pak Wisnu itu katanya ada produk juga ya Pak. Ide apa? Iya langsung terkait dengan beberapa hal yang disampaikan dari Pak Wisnu, kemudian terkait dengan ikon ya. Tadi Cupu Kiai Panjolo bahwa di Giri Sekar sebenarnya sudah ada produk batik. Yang batiknya itu bernama Sekar Cupu. Nah, diambil dari Cupu Kiai Panjolo. Sekar Cupu. Kita sudah memproduksi. Nah, itu dijualnya di mana, Pak? Sementara ini kan kemarin kita selaku pemerintah Karuan kan tadi melihat Bapak Ibu terkait dengan produk-produk dari masyarakat kami. Sebenarnya kita mau membuat display. Artinya tempat khusus yang nanti akan menjual produk-produk itu. Kayak wong Jawa niku neng kan online kemungkinan loh ini masih canggung gitu loh. Marme itu kalau jualan langsung gitu. Lihat produk kemudian ada pembeli, intinya seperti itu. Nah, kebetulan di wilayah kami ini ada sekitar 60% lah. Ini tanah kita ini bukan tanah istilahnya yang bisa untuk izin sebagai tempat display. Maka dari itu mudah-mudahan ini baik dari Dinas Perkoperasian dan UMKM, kemudian dari Bapak DPR, kemudian ahli ini bisa nanti kolaborasi. Kolaborasi. Kemudian terakhir Mbak, yang terkait dengan potensi, sebenarnya kita ada beberapa potensi. Ada wisata religi, Cupu Kiai Panjolo, kemudian Kembang Lampir. Kembang Lampir. Kemudian yang wisata alam, kita ada Telaga. Yang nanti ini kedepannya mudah-mudahan minta doa restunya, kita nanti akan membuat ikon khusus yang di situ sebagai wisata alam. Telaga Danau Ngurek. Danau Ngurek, ada di sebelah utara ini. Dan mudah-mudahan mohon doa restunya nanti mungkin dari Bapak Ibu terkait dengan display, kita nanti akan berusaha di tempat itu sekalian wisata sekalian belanja. Oke, matur nuwun Pak Mariono, ini luar biasa informasinya juga. Betul. Kita butuh kolaborasi kemana-mana. Betul, tapi ada PR besarnya Pak. Punya potensi, tapi bagaimana cara mengeluarkan potensi itu dan menyampaikan kepada para konsumennya. Punya produk gak ada yang beli tadi ya. Kan sayang. Kebablasan terus kalau lewat sini. Jadi yang disampaikan Pak Wisnu tadi, salah satu fasilitasi dari dinas adalah bagaimana kita mendigitalkan marketingnya. Nah, nanti kalau perlu minta pelatihan untuk bagaimana digital marketing sehingga apa yang disampaikan ini sampai viral ke seluruh dunia. Nanti minta apa-apa bisa lewat Pak Eko, minta Mbak Lia, nanti biar disampaikan ke dinas. Mas Moyo itu juga selo terus Pak itu. Itu nganggur maksudnya. Nganggur pokoknya itu juga kasihan. Makanya kita ajak sini. Kita ajak ke sini. Iya. Seringkali kita punya potensi tapi kita lupa untuk menyampaikan kepada orang lain tentang potensi kita, bukan karena sombong, tapi kita ingin membuat potensi kita lebih berguna. Jadi semoga hari ini apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak para pelaku UMKM di Giri Sekar. Matur nuwun Pak Wisnu, Pak Eko, salam buat Mbak Lia. Dan juga Pak salam kita juga kepada Pak Lurah ya Pak Mariono dan soulmate-nya Aat. Mas Moyo, terima kasih sudah memberi saya tripping.
Ini seret loh kita sampean. Ini nutupnya gimana loh ya? Mobil lagi. Dan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, boleh tepuk tangan buat Anda semuanya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk terus naik kelas dari Sarasan Sibakul, Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Harus pamit undur diri tapi terus semangat UMKM di seluruh DIY. Kita mau yel-yel untuk semangat Bapak Ibu semuanya. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Kita tampilkan Karawitan Citra Laras.
dole mumpung ana ngudi sarananing bangsa genes tejo terata ya mas atma jana tarawana lelo lelo jaraweng janmo kenas nanas wicarane jalmeng jalmo jalmo kanggon jatan jiwa karawasasi Dura Prabu Wicarama Woga Rana aja dolanan wanita anyata sering katarga salukune ya mas wamoratipi keraraja iman kawidewa kadangku dewe kawidewa dewa dewi lir jenawa kenas wicarane rane ngetanggung ya mas
Thank you.